Halo teman-temanku semuanya, jumpa lagi bersama aku di channel Happy Family. Topik kali ini saya akan kembali ngobrol dengan kalian bagaimana caranya melunasi hutang dengan benar sesuai dengan keadaan Anda sekalian. Oke teman-teman, bagi Anda yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya. 1, 2, 3, terima kasih. Jika Anda termasuk orang yang mempunyai hutang banyak atau terlilit hutang hari ini, maka tontonlah video ini sampai habis. Sebab membayar hutang itu wajib. Melunasi hutang itu wajib hukumnya. Oleh sebab itu, saya di sini akan kasih tahu Anda 3 cara untuk melunasi hutang sesuai dengan keadaan Anda. Kenapa saya bahas di sini cara membayar hutang? 3 cara untuk membayar hutang secara tepat. Karena ketika saya lihat di lapangan, bermacam-macam orang yang mempunyai hutang. Ada yang terlilit hutang, yang hutangnya banyak tetapi asetnya banyak juga. Ada pula yang mempunyai hutang, asetnya ada, penghasilan ada. Dan ada pula yang mempunyai hutang, tidak mempunyai aset, enggak punya penghasilan. Kalau Anda termasuk yang pertama, Anda sekarang terlilit hutang yang besar, dan Anda masih punya aset yang cukup untuk membayar hutang, yang sebanding dengan hutang yang Anda punyai sekarang, maka Anda di sini harus Anda lunasi hutang terlebih dahulu dengan menjual aset-aset Anda. Tetapi yang jadi masalah di sini ketika orang tersebut ditanya, kenapa Anda enggak menjual aset Anda saja? Ternyata dia masih punya rasa gengsi, rasa malu terhadap tetangganya yang atau temannya yang sederajat dengannya. Kalau Anda seperti itu, berarti ada 2 pilihan yang harus Anda ambil. Anda punya hutang tetapi aset Anda masih ada, atau Anda tidak mempunyai aset dan tidak mempunyai hutang. Maka di sini Anda harus berpikir dengan jernih. Mana lebih malu, Anda punya hutang besar dan Anda punya aset? Yang jelas jika seperti itu, Anda akan menjadi bahan omongan. Lah, oleh sebab itu menurut saya, saat Anda dalam keadaan seperti ini, Anda harus rendah hati. Anda harus menerima apa yang menjadi takdir Anda. Anda harus ikhlaskan aset Anda untuk dijual, untuk melunasi hutang. Dengan begini, berapapun, sebesar apapun utang Anda akan lunas dalam 5 hari. Nggak usah 1 bulan atau setahun. Kalau Anda mengambil keputusan seperti ini. Intinya, kalau Anda punya utang yang besar dan masih ada aset untuk dijual dan mencukupi untuk utang Anda, maka Anda harus ambil risiko dengan menjual aset. Anda hidup kembali dari nol terlebih dahulu, supaya utang Anda cepat lunas. Jangan hiraukan tetangga Anda atau teman-teman Anda. Itu yang pertama yang Anda harus lakukan ketika Anda punya hutang yang besar, punya kreditan mobil, punya setoran bank, dan hutang-hutang yang lain. Maka Anda harus menjual aset terlebih dahulu. Maka di poin pertama ini, Anda punya hutang seberapa besar pun akan lunas dengan sekejap, 2 hari atau sampai 3 hari. Poin kedua, ada orang yang mempunyai utang besar dan asetnya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, tetapi dia masih punya penghasilan
setiap hari atau setiap bulannya, maka Anda harus menghitungnya. Anda harus mengetahui terlebih dahulu berapa nominal hutang Anda. Sebagai contoh di sini, misalkan utang Anda 10 juta contohnya, dan aset Anda cuma 5 juta. Maka lakukan poin yang pertama, Anda harus menjual aset terlebih dahulu untuk membayar utangnya Anda. Berarti setelah Anda menjual aset tinggal 5 juta. Yang 5 juta itu bagaimana caranya Anda membayar yang 5 juta? Sekarang misalkan Anda punya penghasilan setiap bulan 3 juta. Maka di sini Anda harus bisa menyimpan untuk hutang. Contoh misalkan 500.000 untuk hutang. Hutang Anda 5 juta. Lah, dan di sini Anda harus punya komitmen mau lunas berapa bulan utang yang 5 juta ini. Kalau Anda punya komitmen Anda mau lunas 10 bulan, maka berarti setiap bulan Anda harus menyisihkan 500.000. Sisanya Anda harus bisa mencukupkan untuk biaya hidup Anda. Artinya di sini Anda harus bisa hidup sederhana. Kalau Anda misalkan kemarin 3 juta penghasilan Anda tidak cukup, maka hari ini harus Anda atur untuk mencukupi. Kalau Anda punya penghasilan 3 juta, maka Anda sisihkan 500.000 untuk membayar hutang Anda. Berarti 10 bulan sudah lunas. Kalau Anda komitmen 5 bulan harus lunas, maka berarti kalau Anda di sini mau menyisihkan 500.000, maka berarti Anda membutuhkan penghasilan tambahan. Anda harus putar otak di sini untuk mencari penghasilan tambahan. Jika Anda tidak bisa mengurangi kembali penghasilan Anda. Ini namanya berpikir secara jernih. Dan poin ini bagi Anda yang punya hutang besar, tetapi aset Anda tidak mencukupi untuk membayar hutang Anda. Poin nomor 3, ada sebagian orang yang mempunyai utang besar, aset tidak ada, penghasilan tidak ada. Bagaimana caranya kalau seperti ini? Bagaimana caranya Anda membayar hutang? Sementara aset nggak ada, penghasilan nggak ada, benar-benar lumpuh. Kan Anda jangan stres. Apalagi di zaman sekarang sudah ada banyak jalan keluar yang harus Anda ambil. Kalau Anda tidak punya penghasilan, Anda tidak punya aset sementara utang besar, itu bagaimana? Kalau begini menurut saya, yang pertama Anda harus mencari pekerjaan atau mencari penghasilan. Makanya di video yang ini saya bilang bahwa kalau Anda punya utang sebesar apapun, Anda harus tenang. Harus tetap makan, harus tetap minum, harus tetap tidur, istirahat yang cukup. Dengan begitu, otak Anda akan encer dan jernih untuk memikirkan penghasilan. Ini yang pernah saya lakukan waktu dulu. Waktu saya masih mempunyai utang 210 juta lebih. Saya tidak punya penghasilan, aset memang ada, udah habis untuk mengurangi utang. Maka saya berpikir bagaimana caranya untuk melunasi hutang sementara saya tidak punya penghasilan. Maka jalan yang pertama saya ambil adalah mencari pekerjaan, yaitu dengan saya menjaga atau menunggui warung teman di Jakarta. Akhirnya lambat laun setelah saya udah komunikasi dengan orang-orang yang punya piutang, lambat laun bisa lunas juga selama waktu 8 bulan. 160 juta itu. Warung apa yang saya tungguin? Warung sembako. Dan ini usaha sekarang sangat menjanjikan. Kalau Anda punya uang 50 juta, maka Anda pergi ke kota-kota besar. Enggak harus Jakarta, bisa Surabaya atau di mana. Anda cari tempat yang strategis, Anda bisa membuka warung. Maka dengan begitu jika omset Anda seumpama 3 juta,
maka berarti ambil 15%-nya. Tinggal menghitung. Detailnya nanti saya buatkan di video-video yang lain. Nah, setelah Anda punya pekerjaan, Anda sisihkan dari hasil kerja Anda untuk membayar hutang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, menurut saya Anda bisa mencari hutangan kembali, nambah hutang ke saudara atau ke teman atau ke siapa. Anda pasti bisa kalau Anda berusaha. Atau Anda punya teman banyak, Anda bisa telepon satu-satu untuk pinjaman modal. Lalu Anda membuka bisnis yang cepat berkembang. Saya usulkan di sini untuk Anda yang ingin cepat punya penghasilan, Anda harus pergi ke kota-kota besar lalu cari tempat yang strategis yang sekiranya omsetnya cepat. Lalu di situ Anda membuka warung sembako. Karena kenapa warung sembako? Karena itu bahan pokok yang pasti orang semua mencari. Kalau Anda sudah dapatkan tempat yang strategis, Anda buka warung sembako. Kenapa warung sembako? Karena warung sembako sangat menjanjikan hasilnya. Anda saja sekarang punya omset 2 juta. Kalau Anda ambil 10% saja hasilnya berarti 200 ribu. 200 ribu kali 30 hari sudah 6 juta. Dengan modal 40 juta atau paling banyak 50 juta. Tetapi ingat, di sini Anda jangan sembarangan mencari tempat. Anda harus cari yang pesaingnya sedikit dan tempatnya strategis. Bagaimana cara mencarinya? Next di video-video selanjutnya. Oleh sebab itu, subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya Anda nggak ketinggalan video saya berikutnya. Oke teman-teman, ini cara yang terakhir yang Anda harus terapkan kalau Anda punya utang besar dan tidak punya penghasilan dan tidak punya aset untuk dijual. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan bagi Anda yang sudah menyimak video ini, semoga bebas dari hutang. Dan jika Anda butuh konsultasi, silakan hubungi saya, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menonton dan sudah mensupport channel ini. Semoga sukses dan bahagia.